sambil keliling jalan gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir gini, ini kok suara gendingnya nggak jauh-jauh, suara gamelan itu tidak menjauh gitu. Kalau orang logikanya kan orang jalan kan makin lama makin jauh dong, suaranya makin hilang kan? Iya, betul. Ini kok nggak jauh, masih terdengar jelas gitu. Saya melihat sudah ada sosok yang menunggu di bawah ranjangnya, duduk. Di bawah ranjang? Di bawah ranjangnya dia. Saya melihat ke sudut ruangan juga sudah ada yang istilahnya kayak nempel di pojokan langit-langit tuh. Sudah nunggu gini. Di sebelahnya dia, di pas bagian kepala dia, sudah sosok tinggi putih besar yang juga kita melihat. Saya terus terang kaget melihat itu begitu datang. Saya jadi agak terbawa emosi juga. Pada saat saya di kamar, saya melihat angka 2 itu melayang-layang di ruangan kamar di atasnya, di atas tempat tidur Oma itu melayang. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali dengan gue Nathaniel Selvin, dan kita ketemu lagi di segmen utama kita, di mana gue nggak sendirian karena kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber. Dan kali ini gue udah ditemenin sama... Halo, saya dengan Rico. Nah, ini biar enak kita panggilnya Om Rico aja kali ya. Bebas sih. Bebas. Boleh. Atau enaknya dipanggil apa deh? Ya biasanya kebanyakan sih memang manggilnya Om ya. Kalau panggil Pak kayaknya terlalu senior gitu ya. Iya, berasa kayak ada senioritas gitu ya. Nah, Om Rico ini cerita dikit dong. Om Rico ini background-nya apa? Iya, sebenarnya kalau background sih saya gimana ya? Bisa seperti pada orang pada umumnya aja lah. Orang awam pada umumnya. Artinya saya bekerja, ya berkehidupan sehari-hari normal seperti pada kebiasaan orang-orang pada umumnya lah, seperti itu. Cuma memang satu sisi ada hal-hal lain yang mungkin untuk sebagian orang tidak bisa merasakan atau tidak melihat atau bahkan tidak mengetahui. Saya bisa ya katakanlah tahu atau bisa lihat atau bisa merasakan hal-hal seperti itulah. Oke, intinya Om Rico ini punya something yang beda sama orang lain. Gitu ya Om ya? Ya kira-kira begitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari sekian banyak episode kita, mungkin Om Rico ini adalah salah satu narasumber kita yang penampilannya beda banget ya. Terlihat sangat khas gitu. Nah, kan ini kan udah judulnya Mikir Malam-Malam, ini kan videonya horor. Penampilannya udah sangar begini, makanya kita netralin hostnya pakai baju yang cute-cute aja. Nah, yang penting penontonnya enjoy ya. Iya, yang penting enjoy aja sama ceritanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga pengen cerita, link untuk jadi narasumber udah kita tampilin di sini. Nah, Om Rico, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya ya. Iya. Oke, jadi kalau kata orang sekarang itu mungkin cenayang atau bahasa Inggrisnya psychic gitu ya, yang bisa mengetahui keberadaan atau merasakan atau bahkan melihat hal-hal yang tidak terlihat. Karena kan yang tidak ada belum tentu ada, yang ada belum tentu tidak ada, atau yang kelihatan, yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada, kan seperti itu ya. Jadi memang seperti kita ada yang namanya tubuh secara fisik, ada yang tubuh secara roh. Betul. Atau jiwa ya kan. Betul. Jiwa kan kita tidak bisa melihat, tapi secara fisik kan kita bisa melihat. Gitu. Nah, kalau awal mulanya saya bisa seperti itu sebenarnya sih sudah lama sekali ya. Ya dengan usia sekarang saya segini yang sudah masuk dewasa gitu ya. Dulu waktu zaman saya sekolah SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD itu, kami itu, saya dan keluarga punya kebiasaan untuk menghabiskan waktu liburan ke Jogja. Kenapa ke Jogja?
karena ibu saya memang lahir di Jogja, dan keluarga dari ibu saya kebanyakan tinggal di Jogja. Dan kami sering menghabiskan waktu liburan itu di tempat saya punya ibu, punya eyang, di atasnya lagi apa tuh? Eyang Buyut ya? Udah buyut. Buyutnya Buyut itu. Buyut ya, gitu ya. Nah, eyang buyut saya itu eyang putri ya. Eyang putri itu usia 100 tahun lebih, sementara eyang kakung ya, eyang lakinya itu sudah almarhum, sudah lama almarhum, seperti itu. Nah, kami sering ke rumah mereka untuk liburan, karena untuk anak-anak itu menyenangkan. Karena jarak berapa meter dari depan rumah itu sawah. Dan kalau malam itu saya sama anak-anak, dalam tanda kutip anak-anak kampung desa situ tuh, saya sering diajak cari belut. Jadi untuk anak usia saya pada saat anak itu memang suasana yang menyenangkan dan tidak terlupakan gitu maksudnya ya. Nah, singkat cerita, pernahlah satu malam saya capek bermain dan segala macam. Jadi mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Rumahnya itu besar. Terdiri dari dua bagian. Bagian depan itu ada rumah pendopo dan lain-lain yang khas Jawa, terbuat dari kayu dan lain-lain itu. Bagian belakang itu bangunan yang sifatnya untuk dapur, kamar mandi, atau untuk istilahnya sekedar istirahat saja gitu. Yang dimana sebagian tembok, sebagian adalah anyaman bambu itu gedek ya, mungkin gedek gitu ya. Gitu. Jadi pada suatu malam karena saya sudah kelelahan, saya tertidurlah di bagian belakang rumah di dipan gitu ya. Saya lupa, mungkin setelah makan malam itu. Nah, singkat cerita pada saat itu saya juga tidak tahu itu jam berapa karena di desa mungkin itu sekitar tahun 78, 77 ya. Jadi memang listrik pun masih seadanya dan segala macam itu. Saya tertidur. Terus saya dengar kayak suara gending, gamelan, gamelan itu. Saya antara tidur dan tidak tidur, mata saya merem tapi saya mendengar gitu ya. Saya mikir pada saat itu ya, pikiran saya adalah pada saat itu saya pikir itu orang ronda yang keliling bawa radio gitu ya, bawa radio, mungkin dia sambil keliling jalan gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir gini, ini kok suara gendingnya nggak jauh-jauh, suara gamelan itu tidak menjauh gitu. Kalau orang logikanya kan orang jalan kan makin lama makin jauh dong, suaranya makin hilang kan? Iya, betul. Ini kok nggak jauh, masih terdengar jelas gitu. Nah, entah apa yang terjadi pada saat itu, saya terbangun. Cuman dalam tanda kutip masih dalam keadaan setengah sadar nih. Dan ada rasa penasaran untuk mencari sumber suaranya di mana. Oh, malah penasaran. Malah penasaran. Sedangkan itu di daerah sekitar situ adalah daerah yang sunyi, gelap ya, lampu seadanya, jarak satu rumah ke rumah lain cukup jauh gitu ya. Jadi untuk orang keluar malam itu memang jarang sekali terjadi kalau tidak ada kepentingan apapun gitu ya. Nah, sebagai anak kecil pada saat itu, saya keluar rumah, saya buka pintu belakang. Terus dengan polosnya saya melihat kiri kanan. Dan dengan polosnya juga saya berjalan keluar rumah mengikuti suara gending itu, suara gamelan itu. Yang entah asal dari mana sebenarnya. Saya ikutin terus. Sampai saya nggak tahu itu berapa kali putaran rumah itulah. Sampai setelah putaran ke berapa gitu, eyang saya, bukan eyang buyut ya, eyang saya menemukan saya, pintu terbuka dan dia lihat saya. Dia bilang gini, kamu ngapain di luar? Dia bilang, terus saya bilang gini, saya dengar suara gamelan. Gamelan dari mana tengah malam begini? Dia bilang gitu. Udah, kamu masuk tidur. Ditarik saya ke dalam, saya tidur sama eyang saya. Keesokan harinya, saya ditanya ulang. Jadi sebenarnya kamu tadi malam tuh ngapain? Dia bilang gitu kan. Ya saya ceritain bahwa saya tidur di bagian belakang rumah, di atas dipan gitu. Terus saya dengar suara gamelan ini segala macam. Terus saya coba cari di mana. Terus kamu jalan ke mana? Saya coba bisa nunjuk ke muter sana, lewatin sumur, lewatin ini, lewatin kebun kelapa, lewatin ini segala macam. Terus dia begini, nggak mungkin. Di sini tuh kalau malam tuh nggak ada suara gamelan, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Ya udah sekarang kamu ini,
Habis makan, mandi, siap-siap ikut aku, dia bilang gitu. Nah, terus itu ya karena saya pada saat itu masih anak-anak ya, saya ikut aja. Dan ternyata saya dibawalah ke makamnya Eyang buyut saya, Eyang Kakung ya, Eyang Kakung yang bukan Eyang Putri, Eyang Kakung di daerah Jogja juga itu. Dan di situ saya baru paham, ternyata nisannya Eyang Kakung saya itu adalah gendang keraton. Bentuk nisannya. Bentuk nisannya. Wow. Ada gendangnya. Dan pada saat itu nenek saya tidak terlalu jelas apa yang dikatakan karena bahasa Jawa halus ya. Jadi dia bilang, ini cucu kamu tadi malam begini. Ini si Riko datang ke sini. Ini saya kenal cucu kamu dan segala macam. Saya tidak tahu menangkap apa yang dibicarakan. Nah, itulah awal pertama kali kejadian yang pada saat itu saya sendiri juga sebenarnya belum ngerti sih sebenarnya kenapa bisa gitu. Ya singkat cerita saya tumbuh dewasa, menjalani hari-hari seperti biasa. Pada saat itu mungkin belum terlalu sesensitif sekarang ya, segala macam biasa, segala macam sampai saya bekerja dan segala macam itu baru saya bisa menyadari lama-lama. Kok kadang-kadang saya merasakan hal-hal yang saya sendiri tidak mengerti apa gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba kadang-kadang dari sudut mata nih suka ngeliat kok ada orang di pojokan atau orang sekelebat lewat. Terus terang saya masih awam sekali pada saat itu. Jadi masih bertanya. Bahkan di tempat ramai pun, kalau di tempat misalnya di tempat keramaian orang nih, ketika saya jalan itu bisa ada yang manggil loh, Riko. Siapa yang manggil saya ya? Gitu maksudnya. Itu tempat yang orangnya tuh ramai, bukan sepi ya. Tapi pada saat itu memang saya masih terus mencoba mengerti apa yang terjadi sama diri saya seperti itu. Nah akhirnya sampai pada saat saya menikah dan mempunyai anak, disitulah saya baru terasa bahwa oh ternyata saya bisa menangkap hal-hal yang tidak kelihatan, gitu. Menangkap atau bisa melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal yang mungkin orang awam tidak bisa merasakan seperti itu. Setelah itu baru ada kejadian terus beruntun tuh. Beruntun. Jadi contohnya seperti ini. Ada rekan kerja saya pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian saya mengajak rekan kerja saya lainnya, saya bilang, yuk kita besuk teman kita ini. Saya ngomong, mumpung masih punya waktu, saya ngomong begitu ya. Ya deh, kalau bisa hari ini saya bilang gitu. Ya, akhirnya kita singkat cerita, saya bersama teman saya itu besuk, dan yang teman saya yang sedang sakit ini sudah berada pada ruang isolasi. Sudah beda lah, bukan rawat inap biasa, sudah ada di ruang isolasi. Jadi kita untuk bisa membesuk itu, saya harus menggunakan pakaian lapisan lagi ya, seperti itu. Teman saya masuk nih, buka pintu dia. Saya begitu buka pintu, saya tertahan di pintu. Kenapa? Karena saya melihat hal-hal yang tidak biasa. Artinya gini, saya melihat sudah ada sosok yang menunggu di bawah ranjangnya, duduk. Di bawah ranjang? Di bawah ranjangnya dia. Saya melihat ke sudut ruangan juga sudah ada yang istilahnya kayak nempel di pojokan langit-langit tuh. Sudah nunggu gini. Di sebelahnya dia, di pas bagian kepala dia, sudah sosok tinggi putih besar yang sudah terlihat. Saya terus terang kaget melihat itu begitu datang. Wah. Tapi ya karena kita mau besuk mau nggak mau saya masuk dong, masuk. Ya setelah kita selesai besuk, kita pulang. Dalam perjalanan pulang, kawan saya ini, rekan kerja saya bilang, nanti kita kapan kesini lagi ya, kita besuk lagi. Dan saya bilang, mohon maaf, saya tidak mendahului yang kuasa, saya bilang gitu, mohon maaf. Kalau masih sempat ya, saya bilang gitu. Kemudian keesokan harinya, saya tuh pergi ke Jogja lagi, tapi sama istri saya kali ini naik kereta nih, kereta pagi lah ya.
kita udah berangkat kira-kira 1 jam lah perjalanan dari Jakarta menuju Jogja itu. Kita berangkat. Di tengah perjalanan, di dalam kereta nih, saya kok merasa gelisah segala macam gitu ya. Terus saya ambil HP saya hubungi istri dari rekan saya itu. Saya bilang, saya WA, Mbak, maaf gila kabarnya, gitu kan. Update-nya apa? Selang 10 menit dijawab. Masih diberikan bantuan ini, doakan yang terbaik, gini. Tapi hati saya tuh gelisah, pikiran saya tuh nggak tenang. Saya WA lagi, Mbak, update-nya gimana? Lama tuh nggak dijawab sama dia. Saya udah mulai gelisah, saya bilang sama istri saya pada saat itu ya. Saya lihat jam gini, rasanya kok nggak sampai jam 12 nih. Itu terucap 12 malam. 12 siang. 12 Karena siang. saya berangkat kereta pagi kan. Oh, oke. Saya bilang, kalau dia bisa lewat jam 12 bagus, tapi rasanya kok nggak lewat dari jam 12 nih. Itu saya langsung keluar perasaan seperti itu ya. Ketika saya WA ketiga kalinya, agak lama dijawab hanya dengan ikon emoticon orang nangis itu loh. Di WA itu kan. Udah nggak ada. Astaga. Itu saya lihat jam sekitar jam mungkin 10.40 atau hampir jam 11 kurang lah kira-kira ya, jam 11 kurang. Saya langsung bilang sama istri saya, bener kan sebelum jam 12? Saya bingung gitu loh, maksudnya kok saya bisa ngerasa seperti itu ya? Nggak tahu apa yang tapi hal itu sering terjadi, sering berulang kali terjadi. Saya tidak mau bilang ini prediksi atau ramalan atau apa, tapi itu yang saya rasakan. Saya nggak tahu namanya, saya orang awam, saya nggak tahu harus menambahkan itu apa gitu ya. Dan terjadi lagi berikutnya. Omanya dari istri saya, nenek ya. Pada saat itu juga sedang sakit di rumah. Jadi dia dari luar kota pulang istirahat. Sejak dia pulang dari luar kota, kebetulan istri saya orang Manado ya. Jadi sepulang mereka dari Manado, omaknya stay di tempat kami. Dan sejak hari pertama pulang dari Manado, oma ini terus berbaring di tempat tidur. Gitu. Karena kami pikir awal-awal mungkin karena kelelahan atau kecapean atau apa gitu ya. Wajar lah orang tua karena udah 90 tahun lebih ya. Wajar lah seperti itu. Tapi sorry to say, setiap hari getting worse, semakin melemah. Yang tadinya mau makan jadi makan tinggal sedikit, yang tadinya bisa makan nasi jadi makan bubur, yang tadi makan bubur jadi hanya bisa makan yang sifatnya cairan. Dari yang sifat cairan hanya seteguk atau sesendok air putih atau sesendok susu saja gitu. Jadi memang kondisi semakin lama semakin menurun. Dan pada saat kondisi beliau yang sudah semakin menurun ini, terkadang beliau memanggil saya. Coba itu panggil Riko ke kamar gitu, kamar dia. Yang lain suruh keluar dulu. Jadi saya hanya berdua dengan oma ini. Dia sering bilang gini, Riko, ini kenapa kamar oma banyak orang? Siapa ini semua mereka? Bahkan ada orang berambut pirang, ada orang bule, ada orang tinggi besar, segala macam. Siapa mereka? Aku tidak kenal mereka, dia bilang. Iya, betul, saya melihat itu semua. Saya melihat itu semua. Tapi kan, saya mencoba menenangkan oma ya. Saya bilang gini, udah oma, gak usah terlalu dipikirkan hal seperti itu. Oma istirahat aja, berdoa, kita berdoa, dan oma istirahat saja. Gitu kan, saya bilang gitu. Iya. Itu terjadi berapa kali lah seperti itu. Sampai pada satu titik di mana oma itu memanggil saya. Dan dia bilang, saya mau ngomong. Tapi karena kondisinya semakin lemah dan semakin menurun, suaranya itu pelan sekali. Jadi saya
Saya harus nempelin kuping saya di dekat mulutnya dia tuh. Iya. Mungkin kayak berbisik gitu ya. Kayak gitu, cuma gitulah. Cuman apa? Saya nggak ngerti apa yang dimaksud gitu. Setelah dari situ saya keluar kamar. Saya kumpulkan istri dan anak-anak saya. Saya bilang gini, sini. Mulai sekarang, kalau Oma ngomong apa-apa sama kalian, ngomong sesuatu sama kalian. Ini, oh ya, saya ngomongin sambil nangis loh, sambil sedih, sambil keluar air mata gitu ya. Saya bilang, pokoknya mulai sekarang kalau Oma ngomong sesuatu sama kalian, sama istri sama anak saya maksudnya ya, tolong didengarkan baik-baik, saya bilang gitu. Bisa jadi atau kemungkinan besar itu adalah pesan terakhir Oma buat kalian. Mereka bertanya dong, anak istri saya, kenapa ya memang? Memang kenapa? Kenapa kamu ngomong begitu? Gitu kan. Ya, karena pada saat tadi saya di kamar, saya jadi agak terbawa emosi juga. Pada saat saya di kamar, saya melihat angka 2 itu melayang-layang di ruangan kamar di atas ya, di atas tempat tidur Oma itu melayang. Itu semacam angka 2 itu kayak terang gitu, warna putih terang, mungkin kayak styrofoam putih atau mungkin kayak lampu neon putih gitu. Itu puter-puter. Melayang begitu aja. Melayang gitu. Itu karena saya kan jadi Oma posisi tidur gini, saya duduk sebelahnya gini kan. Jadi saya bisa ngeliat ke atas gitu. Posisi gitu kan. Nah itu puter-puter. Cukup terang pada saat itu. Gede, kecil? Gede banget, maka mungkin dari langit-langit kamar sampai hampir menyentuh tempat tidurnya, mungkin jarak segini sampai langit-langit kamar. Besar itu muter terus. Muter terus gitu. Saya bilang, kan saya mulai lagi tadi saya bilang, karena saya melihat angka 2 di kamar tadi. Istri dan anak-anak saya tanya dong, maksudnya apa angka 2? Saya bilang, itulah keterbatasan saya sebagai manusia. Saya melihat tanda, tapi saya tidak bisa tahu. Saya tidak punya kuasa untuk menentukan, atau saya tidak punya kuasa, atau saya tidak mampu untuk menerjemahkan itu apa. Apakah 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, 2 hari lagi, atau 2 jam lagi, saya juga tidak tahu. Tapi sign itu jelas saya lihat, sangat jelas. Kemudian pada suatu pagi, ya habis kita jaga-jaga Oma juga gitu ya. Saya ketiduran udah menjelang pagi tuh ya, udah jam 5 berapa saya tidur. Rasanya saya baru tidur sebentar nih. Tiba-tiba istri saya membangunkan saya dengan ngagetin gitu ya, dengan nangis-nangis dia, berlinang air mata. Apa yang dia katakan? Apa yang istri saya katakan? Dia bilang, kamu ingat nggak apa yang kamu ngomong pada saat itu? Kamu ingat nggak kamu ngomong apa? Dia bilang. Saya bingung karena masih setengah sadar kan, baru tidur ya, tuh kaget gitu. Apaan sih gitu kan? Kenapa sih? Ada apa sih? Kamu masa nggak ingat kamu ngomong apa? Ini sekarang hari apa? Ini tanggal berapa? Dia bilang gitu. Ya terus terang saya masih ngeblank sih ya karya. Apa sih? Kenapa sih? Tiba-tiba saya bilang gini. Ini sekarang tanggal 2 Agustus. Ini sekarang tanggal 2 Agustus. Oma nggak ada. Baru saya, hah? Serius? 2 Agustus? Saya bangun, duduk. Ya Tuhan, saya bilang. Ya Tuhan. Emang iya sekarang 2 Agustus? Ya Tuhan, jadi saya antara kenyataan dan masih nggak yakin tuh kayak masih bercampur aduk, campur masih setengah ngantuk kan jadi. Baru saya lihat, wah iya Oma nggak ada. Jam 2 Agustus sekitar jam 6 pagi. Tanggal 2 Agustus sekitar jam 6 pagi. Jadi itu maksudnya. Ternyata yang saya lihat angka 2 itu adalah tanggal 2 Agustus. Ya, nah itu sekali lagi keterbatasan saya nggak bisa mengira 2 itu apa maksudnya. 2 minggu, 2 jam, 2 hari lagi, 2 menit lagi, atau 2 tahun lagi saya nggak tahu. Tapi angka 2 itu jelas dan ternyata terbukti 2 Agustus. Itu jelas sekali gitu. Nah, itulah yang semakin hari saya rasakan semakin apa namanya, sensitif lah ya, sensitif, semakin peka terhadap seperti itu. Termasuk ketika ibu saya sendiri meninggal, wafat.
Ya, untuk diketahui ibu saya wafat itu ketika COVID pertama tahun 2020. Ya, COVID. Jadi pada saat itu saya dan istri kami membawa ibu saya yang sudah lemah pada saat itu ke rumah sakit dan langsung masuk IGD pada saat COVID itu, karena kan pada saat COVID itu kan semuanya harus aksesnya terbatas dan segala macam, dan harus ya pokoknya protokol kesehatan itu harus dilaksanakan semua kan. Diperiksalah, kemudian karena ditemukan di paru-parunya ada kelainan, akhirnya ibu saya beliau harus diisolasikan. Saya mengantar sama istri saya ke ruang isolasi dengan ya pada saat itu ya harus kayak semprot dan segala macam protokol kesehatan lah semua. Jadi benar-benar menarik perhatian orang tuh. Tapi begitu di depan pintu ruang isolasi itu, saya nggak boleh masuk. Saya sama istri nggak boleh masuk, hanya petugas kesehatan yang boleh masuk kan. Saya panggil. Pertama kali saya langsung ngomong ini udah nih, sampai di sini aja. Ini udah nih, terakhir ketemu kita. Bisa kita nggak ketemu lagi. Itu spontan loh. Saya nggak berencana ngomong gitu, tapi itu yang terucap pelan ya. Saya nggak ngomong nggak sekeras gitu, pelan. Ini udah nih mah, sampai di sini aja. Besok kita nggak ketemu lagi emang. Terus saya bilang, kamu ngomong apa sih? Ya itulah. Saya bilang, ya saya kayak gitulah, gitu saya ngomong gitu. Dan itu benar. Keesok paginya, ya pagi juga sekitar jam 6 lewat, saya dikabarkan pisah ke rumah sakit bahwa ibu saya nggak ada. Meninggalnya mungkin sebelum jam 6 kurang sedikit lah. Sorry. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh sering banget ya saya rasakan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya terus terang aja nih, ini baru pertama kali saya cerita ke publik. Oh ya? Iya, karena saya tidak pernah membuka ini ke orang yang terus terang orang lain lah ya, atau saya publish atau di mana, nggak pernah. Tapi memang di lingkungan saya, di keluarga, di istri dan anak-anak maupun di lingkungan teman-teman, keluarga dekat, mereka sudah tahu. Tapi saya tidak pernah membuka ini secara umum ke publish ke orang lain gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya makanya saya sendiri nggak tahu nih. Saya sebutannya apa saya nggak tahu. Tapi memang acap kali terjadi seperti hal seperti itu. Ada sign-sign yang memang saya tangkap. Yang saya tangkap kayaknya gini deh, dan ternyata benar gitu. Kayaknya bakal gini deh, dan terjadi gitu ya. Jadi, nah itu juga yang membuat saya tidak banyak membuka untuk diketahui banyak orang atau gimana itu, karena saya tidak mau istilahnya nggak mau dibilang orang yang wah ini cenayang nih, wah ini anu gitu. Saya terus terang awam lah begitu ya. Cuman ini mungkin saya punya gift yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengetahui hal seperti itu. Karena saya ada kekhawatiran juga apa yang saya ucapkan ini ya mudah-mudahan bertambah baik, tapi bukan kadang, tapi saya takut khawatir bertambah buruk. Ya. Dan itu pernah kejadian. Sama anak saya sendiri. Sama anak saya sendiri. Pada saat itu anak saya ya namanya anak muda ya, dia pengen keluar malam minggu lah, main lah sama teman-temannya, keluar malam minggu segala macam gitu, nongkrong lah apa segala macam. Tapi pada saat itu saya bilang sama anak saya, malam ini kamu tidak usah keluar rumah, kamu di rumah aja. Tapi aku mau pergi, aku mau ketemu ini, mau ketemu itu. Enggak, aku bilang kamu di rumah aja, jangan keluar rumah. Tapi kan aku udah janji mau gini-gini. Akhirnya saya bilang gini, ya terserah sih. Kan bapak nih, udah bilang kalau kamu sebaiknya jangan keluar rumah. Kalau kamu keluar rumah, kamu akan mengalami hal yang tidak kamu suka. Gitu ya, begitu ya. Saat itu anak saya nggak keluar, tapi saya sama istri saya keluar rumah. Kan? Saya keluar rumah nih. Begitu kami kembali ke rumah, anak saya nggak ada.
Jadi intinya dia tetap keluar rumah kan, Kabur. atau apapun itulah ya, Nyelonong lah ya. nyelonong lah ya gitu ya. Semua tampak normal pada saat itu. Saya pulang, saya ganti baju, ya bersih-bersih. Dan ketika saya mau rebahan, HP istri saya bunyi. Saya langsung bilang ini, angkat, speakerin. Saya bilang gitu kan. Saya baru mau rebahan. Tiba-tiba saya angkat telepon, suara anak saya. Aku kecelakaan, tolong aku, gini-gini, aku di pinggir jalan, gini-gini. Langsung saya ganti baju. Nggak jadi, saya mau tiduran itu. Saya cuma bilang sama istri saya pada perjalanan menjemput anak saya. Kan tadi aku udah bilang ya, dia jangan keluar rumah. Bilang gitu kan. Dan benar, saya menemukan anak saya tergeletak kecelakaan motor di pinggir jalan. Di rumah orang udah banyak. Bahkan sampai pada saat itu ada petugas keamanan, polisi datang. Saya bilang ini, enggak, saya orang tuanya. Dia bilang gitu. Oh ya udah, kalau sudah ada orang tuanya nggak apa-apa. Jangan ada yang asal angkat ya. Saya dibantu beberapa warga gitu mengangkat anak saya untuk dibawa ke rumah sakit. Ketika dia didiagnosa di rumah sakit, ketahuan deh tuh tulang keringnya patah. Jadi kan tulang tuh ada bagian depan belakang tuh patah. Dua-duanya. Waduh. Dan itu sakit sekali. Iya, itu sakit banget Wah, sih. itu sampai anak saya cewek ya. Sampai jerit-jerit, sampai nangis, badannya keringet dingin segala macam gitu. Jadi hal seperti itu saya tuh menghindar sekali untuk mengucapkan hal-hal yang menurut saya sebaiknya nggak diucapin deh. Ngerti. Ya, jangan deh. Jadi ketemu orang di jalan, ketemu siapa, saya lebih baik jangan ngomong, oh payah lu, gini, ini. Enggak nih, mulut nih bahaya banget gitu maksudnya. Iya. Mulut bahaya banget gitu maksudnya kalau ngomong nih. Dan itu kejadian itu nggak cuma sekali 2 kali loh. Oh, memang banyak kejadian yang serupa kayak gitu lah ya. Teman kantor saya juga begitu. Saya beli kopi nih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada keluarganya, karena teman saya juga udah almarhum sekarang. Saya beli kopi es kopi itu, es kopi. Terus dia nanya, bro, lu beli apa bro? Dia bilang, kopi. Dia bilang, lu mau? Gitu kan? Mau kalau lu beliin, gitu kan? Ya udah deh, gue beliin deh, gitu kan? Tapi ketika saya mau menyerahkan gelas kopi itu kepada dia, saya ngomong begini, tapi kalau ada apa-apa sama lu, gue nggak tanggung jawab ya. Itu kejadiannya siang, setelah makan siang lah ya. Malam saya dengar kabar, teman saya masuk rumah sakit, pasang ring jantung 4 langsung. Buset. Percaya nggak percaya loh? Saya di rumah gini, tadi gua ngomong apa ya? Sampai kayak takut sendiri gitu loh. Iya. Masalah gue di mana ya? Gue kenapa jadi gini ya teman gue ya? Kenapa ya gitu ya? Nah setelah dia mendapat perawatan sekian lama tuh ya, dia keluar rumah sakit. Ketemu saya, apa yang dikatakan pertama ketemu saya? Gua inget lu ngomong apa? Dia bilang gitu. Gua inget waktu itu lu beliin kopi gua dan lu ngomong apa? Gua inget. Sampai sekarang gua inget, dia bilang gitu. Ya bro, maaf ya. Gua nggak maksud apa-apa gitu. Nah jadi kalau kata orang tua dulu tuh, kamu jangan ngata-ngatain orang, jangan jelek-jelekin orang, nanti kejadian loh. Itu saya rasakan. Makanya saya sangat menjaga omongan nih gitu. Di mulut nih jangan sampai mengeluarkan hal negatif lah ya. Benar. Walaupun saya mungkin ada sesuatu, jadi saya harus bisa memilah dan sebaiknya saya pilih dulu mana yang harus saya katakan, mana yang tidak boleh saya katakan. Iya. Gitu. Karena takut aja, karena kejadian itu berulang. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ya itulah yang saya alami sampai saat ini. Gitu, termasuk ya banyak sih ya, banyak hal-hal yang di luar nalar gitu yang saya alami. Ini pengalaman Om Riko sebenarnya apa ya, termasuk cukup jarang sih ada orang yang, ini gue juga bingung ya mau nyebut insting tapi kok arahnya ke situ. Iya. Dibilang intuisi juga kok rasanya gimana gitu. Iya.
Ini gue punya banyak banget pertanyaan sih. Boleh. Tapi kalau mau minum silakan. Ya boleh. Kita minum dulu. Ya, minum dulu deh. Nah, mungkin gue akan nanya kita tarik dari cerita awal aja dulu kali. Iya. Berarti pengalaman pertama Om Riko tuh ngerasain something yang nggak biasa itu yang suara gamelan. Iya. Itu di usia berapa? Mungkin SD kelas 1, kelas 2 SD kali ya. Oh, berarti umur 6 atau umur 7 tahun? Iya, 7 atau 8 tahun mungkin. Oke. Nah, gue tuh penasaran waktu denger suara gamelan itu kan Om Riko sampai jalan keliling rumah lah ibaratnya ya. Itu tuh berarti suaranya terdengarnya bergerak gitu. Setiap dikejar dia kayak... Lebih kepada nempel sih sebenarnya. Kayak kemana saya pergi, suara itu ada terus gitu. Jadi bukan suara yang berjarak gitu. Kalau suara berjarak itu kan artinya kayak saya nggak ngikutin suara nih ya. Iya. Tapi selama saya jalan kaki itu, suara itu kayak deket banget. Tapi nggak ketakar jaraknya gitu-gitu? Enggak, karena cukup jelas. Oh, cukup jelas. Okay. Mungkin kalau orang kayak denger radio tengah malam ya jelas lah maksudnya gitu. Walaupun nggak keras sekali dan tidak pelan sekali, tapi di telinga saya itu jelas. Tapi tidak ada arahnya kanan kirinya? Tidak ada. Oke, berarti sampai yang akhirnya Om Riko jalan keliling rumah berkali-kali itu ya kayak mungkin usahanya Om Riko pada saat itu untuk nyari aja gitu ya? Iya, itu yang saya bilang tadi. Itu antara sadar tidak sadar, tapi saya melek. Saya melihat saya lewat mana. Tapi logikanya adalah gini, anak sekecil itu pada saat itu, apa ia berani muterin tengah malam begitu? Iya. Logikanya aja Iya gitu, sih. ya kan? Tapi saya nggak dengar rasa takut atau apa, enggak sih. Ya ikutin aja. Ini suaranya kemana, mencari gitu ya. Gitu. Ya kalau dibilang itu adalah pengalaman pertama, coba kita berasumsi liar ya. Iya ya. Ini kita berimajinasi sedikit. Gimana kalau ternyata malam itu tuh kayak, ya kan itu Jogja kan ya? Iya. Jogja kan ya salah satu kota di Indonesia yang kita bisa bilang mungkin secara mistis kuat ya. Ya, sorry, ini Jogjanya sedikit di luar kota Jogja, sebenarnya ke arah Bantul sih sebenarnya. Ke arah Bantulnya. Ke arah Bantul ya. Oke, ya masih tanah Jawa lah. Iya, masih tanah Jawa. Gimana kalau ternyata suara gamelan itu adalah suara yang terjadi karena mungkin ada satu entity yang memang ingin memberikan Om Riko kemampuan. Jadi dia datang kayak diiring-iringi pakai musik gitu. Mungkin Iya, nggak? itu sebenarnya bisa kemungkinan itu ada. Kemungkinan ada. Karena setelah saya dewasa dan segala macam, memang ada yang orang-orang yang bertemu saya bilang gini, maaf nih Pak, maaf nih Om aslinya mana ya? Dia bilang gitu. Saya bilang, ibu saya Jogja, kalau saya lahir di Jakarta. Gitu. Ini ada saksinya, istri saya ngomong, dengar loh ini, istri saya dengar. Karena pada saat itu saya lagi ada kegiatan sama istri saya. Ada orang ngomong gitu ke saya, gini Om, sorry ya Om. Sebenarnya saya tuh ngeliat Om dari tadi pengen mendekati Om, pengen nyamperin, pengen ngajak ngobrol. Tapi saya nggak berani Om, dia bilang gitu. Lo nggak berani kenapa? Saya nggak kepikiran yang aneh-aneh nih ya. Ya Om, soal di belakang Om ada pasukannya. Sama paling belakang ada seorang wanita tua mengenakan baju putih-putih. Gitu. Jadi ketika saya maju mendekati Om, mereka kayak langsung siaga gitu. Saya kan bingung ya, di gagas saya bilang, emang iya? Iya Om. Makanya dari tadi saya udah ngeliatin, cuma saya mau deketin dia agak mikir gitu. Akhirnya saya datengin. Lo kenapa baru datengin? Ya karena saya penasaran aja, akhirnya saya berani datengin pelan-pelan. Gitu. Saya ngomong gini pelan-pelan segala macam kayak gitu-gitu. Dan ada juga beberapa dalam tanda kutip mungkin orang pinter, mungkin cenayang atau apa, yang sebenarnya mereka minta saya menjadi asisten mereka. Cuman ya terus terang itu saya bilang tadi kan, saya tidak pernah mempublish ini, saya tidak
untuk mencari sesuatu, saya bukan untuk bertujuan sesuatu. Jadi ya saya tolak, saya bilang saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya nggak mau jadi fokus ke situ-situ terus gitu maksudnya. Ya. Bukan spesialis gitu maksudnya. Nah, ini berhubungan sama yang Om Riko bilang. Banyak nggak orang yang kayak, Om Riko liatin gue dong ada apa gitu. Oh banyak. Banyak kan? Banget. Nyebelin ya? Banyak. Eh, Banyak banget. nyebelin kan? Banyak banget. Bahkan kadang-kadang mereka hanya kirim foto. Oh, ngirim foto. Kirim foto aja. Oh, terus chat, liatin dong gitu. Menurut Om atau menurut Bapak, menurut ini gimana nih gitu. Ya saya kadang-kadang kan dia dulu siapa yang nanya nih gitu maksudnya ya Iya. kan. Tujuannya nanya apa gitu. Jadi saya juga nggak mau yang memvonis lu jangan sama dia deh, orangnya gini, nggak mau gitu. Saya nggak mau. Coba nih gini, orangnya gini kali ya. Sama kamu gimana sifatnya? Pernah nggak dia gini-gini? Pernah nggak gini-gini gitu? Oh lebih baik mungkin besok kalau misalnya dia begini, kamu ambil sikap gini aja deh gitu. Jadi saya nggak mau ngejudge lah istilahnya. Saya tidak mau ngejudge. Tapi kalau pertanyaan tadi basicnya, ada nggak orang yang nanya? Banyak. Ya, pasti lah. Banyak. Iya. Gitu. Jadi ya, tapi ya saya kalau nggak ditanya orang, saya nggak bakal ngomong. Walaupun saya tahu. Oke, kalau gitu nanti setelah off cam saya nanya. Ya, sampai ke tempat-tempat tertentu ya, tempat makan atau tempat ya apapun yang saya datang, saya bisa dalam tanda kutip mengetahui kok apakah tempat makan ini dalam tanda kutip bersih gitu ya, ada menggunakan sesuatu. Sugihan lah ya. Ya, apapun itu namanya. Cuma kan saya tidak mau ngejudge ya, saya tidak mau ngejudge. Jadi saya cuma sekedar tahu buat saya aja, gitu. Sekedar tahu. Dan itu jarang sekali saya ungkapkan, kecuali ke istri saya atau mungkin kalau ada yang nanya. Tapi kalau nggak ditanya saya diam aja. Ya kayak nggak terjadi apa-apa. Oh. Padahal ketika saya makan atau di tempat tertentu itu reaksi tubuh saya tuh Menolak ya? menolak. Kepala nih kayak tiba-tiba gimana sih orang migrain tuh, Iya. kayak nut. Nanti tiba-tiba keringat dingin, kayak gelisah, kayak apa gitu. Tapi ya di depan banyak orang ya saya pura-pura aja gitu sih. Baik saya, berdua nih makannya yuk, udah lama-lama di sini kayak gitu ya kalau tuh. Kalau gitu nanti kapan-kapan kita makan yang legendnya sudah menggunakan itu sejak lama. Gitu. Ya tapi kan saya tidak mau ngejudge, sekali lagi Iyalah. tidak mau ngejudge gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi ketemu orang pun begitu. Saya tahu ngomong-ngomong sama orang tuh, ini orang jujur apa enggak? Ini orang apa namanya, tulus atau enggak? Ini orang cerita bener apa cerita ngarang? Gitu. Oke. Ya ada sign-nya lah ya. Ada sign-nya. Dan ketemu sesama orang yang dalam hal ini sama bisa gitu ya. Pasti itu saya akan ketemu tuh itunya tuh. Saya menata nih ya, sama-sama itu. Pasti ada frekuensi yang bertemu tuh. Ya. Kayak gelombang magnet tuh. Wong gitu. Ini yang kejadian waktu kita pertama ketemu. Nah, ya? pertama kali kan kita ketemu, saya Iya. bilang. Jadi Nathan ini kita lagi ngobrol ya. Ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol doang. gitu. Terus saya nyeletuk gini. Nathan, lu merasa nggak sih? Ada yang connect sama gua? Iya. Iya, bisa buat ditanya begitu. Iya kan? Iya. Karena itu kita belum ngomong loh itu. Belum ngomong apa-apa. Ngobrol banget gitu belum. Merasa nggak sih lu? Terus karena di sebelah kiri saya, karena Nathan pada saat itu duduknya sebelah kiri ya. Ini kayak ada gelombang wong gitu. Tapi dari depan, dari kanan nggak ada. Artinya kan dari sini sumbernya nih. Nah saya bisa merasakan itu. Nah untuk orang-orang yang koneksi kayak gitu, itu ya pasti saya kerasa lah. Pasti kerasa. Tempat, orang, Iya. itu. Jadi memang ya itulah saya sekarang gitu maksudnya. Kayak gitu. Oke. Nah ini kita balik ke cerita Om dulu ya. Masih ada yang pengen gue tanyain soalnya. Soal yang tadi pertama ngelihat, ya kita bilangnya secara general aja. Sambil minum ya bro? Iya silakan. Orang sakit, terus pertama kan Om tadi cerita ngelihat ada sosok di bawah tempat tidur, ada sosok di sudut ruangan, bahkan ada yang di samping orang yang lagi sakit. Nah yang di bawah tempat tidur tuh bentuknya atau sosoknya kayak gimana sih?
Pada saat itu saya lihat itu hitam. Dia kayak jongkok tapi hitam berbulu lebat ya. Hitam berbulu, bukan nggak berbulu atau apa, pokoknya hitam lah. Bukan yang bentuknya manusia gitu, bukan, atau bentuknya orang, atau bentuk fisiknya seperti orang kita gitu, bukan. Oh, bentuknya nggak jelas. Tapi kayak apa ya? Kayak berbulu hitam atau kayak berkabut hitam atau itu. Jadi dia jongkok begini. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara dia di posisinya di bawah ranjang rumah sakit, berarti ukurannya kecil dong. Mungkin orang biasa, kayak mungkin sekitar ya, mungkin ya. Ini kan perkiraan ya. Tapi dia kayak gitu, gimana sih? Oh, meringkuk. Nah, meringkuk jongkok gitu. meringkuk lah gitu. ya. Oh. Dan begitu saya buka pintu, dia langsung ngeliatin saya gitu. Ngeliatin? Iya, terus. Dia berarti, siapa nih ngeliatin gua? Oke, paham. Terus yang di sudut ruangan itu, yang di sudut plafon? Nah, plafon itu, ini kan ranjang rumah sakit ya, bednya ya. Dia agak jauh gitu di sini. Karena jendela agak lebar, agak jauh. Dia agak ke atas. Itu kayak sebenarnya enggak sih, menjuntai. Jadi bukan nempel di tembok, enggak. Dia pas di siku, di tangannya pasti siku ruangan. Nah, itu bawahnya menjuntai, itu nggak kelihatan. Oh, ngarahnya kepalanya justru di bawah? Ke bawah begini, jadi kayak gini nih, gitu. Kayak cecak lah ya? Ya, tapi ke bawahnya tuh kayak udah mulai, apa ya, blur lah gitu. Jadi bentuk atasnya itu jelas, makin lama tuh kayak mulai blur. Justru palanya ngeblur? Kaki, setengah badan ke bawah. Oh, oke. Paham. Jadi dia kayak begitu dari atas, nah setengah badan ke bawah ini mulai samar gitu. Oke. Nah, yang di sampingnya baru yang putih-putih ya tadi ya? Ya, itu besar. Itu kayak orang laki-laki tua gitu. Saya nggak terlalu ingat pada saat itu apakah dia pegang tombak atau pegang kayu berdiri gitu. Kayak seolah-olah menjaga atau sedang menanti sesuatu lah. Oke. Tapi kan ya sekali lagi, karena waktu itu rekan saya orang awam, saya tidak mungkin ngobrolin sama dia. Iyalah, yang ada ngedrop. Iya, makanya begitu kita keluar dari situ, saya bilang, mohon maaf nih kalau masih sempat ya, saya bilang begitu. Nah, Om kan suka ngomong ya, maksudnya adalah kalimat-kalimat kayak, kalau sempat ya, atau misalnya nggak tahu nih tahan sampai jam segini nggak, sering ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, itu ketika Om ngucapin kayak gitu, kepikir nggak sih, maksudnya kayak, ini gue pengen ngomong kayak gini nih gitu, atau spontan aja keluar tiba-tiba? Kalau sifatnya sendiri, spontan. Kayak tiba-tiba terbesit, langsung keluar. Iya, spontan. Berarti setelah ngomong baru kayak, iya, ya seperti satu kasus yang tadi itu, yang teman saya dibeliin kopi itu. Iya, berarti habis ngomong baru, anjir, omongan gue bahaya nih. Iya, bahkan saya tidak sadar, karena kan saya bilang, iya, tapi gue beliin kopi, tapi kalau ada apa-apa sama gue nggak tanggung jawab nih ya. Itu saya nggak kepikiran ngomong gitu. Begitu malamnya saya dikabarin, baru saya pikir, tadi gue ngomong apa ya? Oh, yang itu justru range-nya lebih panjang ya? Itu gue ngomong apa ya? Gue selalu ngomong apa ya gitu loh maksudnya. Oke. Makanya ya akhirnya saya belajarlah untuk menahan untuk tidak mengucapkan sesuatu walaupun rasanya pengen diucapin gitu ya. Gitu. Nah, setiap kejadian orang entah sakit atau mau celaka atau semacamnya, itu berarti kan Om bisa ngomong kayak gitu karena mungkin merasakan tanda atau melihat tanda. Situasinya berbeda ya. Melihat tanda iya, atau mendengar sesuatu. Misalnya, contoh deh yang tidak melihat tapi cuma mendengar. Kayak gimana tuh? Apa yang didengar gitu? Ya, misalnya gini. Saya ngeliat foto orang sakit nih. Oke. Oh, ada contoh gini. Pada saat itu saya sama keluarga saya, anak-anak, ikut melayat dan menguburkan salah satu family kita lah ya. Terus pada saat kita selesai penguburan, kita jalan keluar sambil ke parkiran, anak saya iseng tuh
lihat deh kalau ini kenapa, dia bilang gitu kan. Itu maksudnya nunjuk kuburan Ke random. makam-makam random, Random aja gitu. random. Karena kita on the way ke parkiran kan, Iya. kan Lewat- jalan kaki nih iya. rame-rame. Gitu kan. Terus saya tempelin gini di makamnya ya. Di nisannya. Ya pokoknya bagian makamnya, Oh, bisa oke. nisan, bisa bagian Tanahnya, semennya iya, atau iya. pokoknya bagian makam. Terus kadang-kadang sakit gitu. Kayak dia ngomong. Iya, sakit. Itu yang kayak saya bilang tadi. Kadang saya di tempat keramaian pun saya kadang-kadang ada Riko. Manggil ya. Siapa yang manggil gua ya? Gitu. Sakit. Nah, setelah saya istilahnya saya cari tahu sakit apa nih. Oh, ini nih badannya ini masih anak kecil, badannya ada selangnya. Kayak di ranjang rumah sakit, ada infusnya, ada ininya, ada kabelnya gitu. Dan saya ngeliat ada sosok ibu nangis gitu, maksudnya itu kayak orang tuanya mungkin kayak gitu kan. Berarti setelah mendengar sakit, baru seperti seolah-olah visualnya tuh Mulai seperti itu. itu nggak tentu sih, kadang-kadang visual duluan. Oh, tapi pokoknya kalau tadi Om cerita sampai kelihatan ada selangnya segala macam kan berarti terlihat secara visual ya. Iya. Iya. Oke. Nah kalau saya ke makam ibu saya tuh, ketika kita tabur bunga dan segala macam gitu ke makam ibu saya, kadang-kadang itu saya tidak melihat visual, tapi saya mendengar makam-makam sebelahnya. Oh. Itu ngomong gini. Ini bahasa gampangnya aja ya, Ya, bahasa gampangnya aja disimpelin ya, lah ya. disimpelin. Dia sih enak dikunjungin, kita udah lama nggak ada yang nengokin. Baru saya cari, yang mana nih yang ngomong gitu? Yang mana nih? Yang ini? Kadang-kadang juga gini, tiba-tiba gini, ada suara gini, boleh nggak saya ditaburin bunga juga? Gitu. Memang saya lihat memang di situ nanti ada makam yang udah lama, sudah tua, mungkin makamnya atau batu nisannya sudah rusak, atau mungkin agak miring makamnya kayak gitu-gitu tuh. Nah kadang-kadang makanya saya kalau lagi begitu, saya minta tolong sama keluarga saya, sebagian tabur di sebelah sana deh, gitu. Bagi dikit ya. Bagi dikit, Iya, gitu. iya. Kadang-kadang gitu memang. Jadi terakhir aja nih saya mungkin harus minggu yang lalu ya saya ke makam ibu saya. Memang sudah lama tidak ke sana ya, udah beberapa bulan gitu. Begitu saya mendekat, ini menurut saya ya, menurut kepercayaan saya gitu. Ibu saya agak ngomel. Gini, kemana aja sih kamu? Oh, lu udah lama nggak kesini? Kenapa sih aku nggak ditengokin? Tapi saya mendengar suara itu dengan suara khas ibu saya. Gitu. Nah, dari situ baru nanti tuh. Kadang-kadang, ya enak ya didatengin. Kita udah lama udah datengin. Gitu-gitu tuh. Nah, itu saya dengar suara, tapi nggak lihat bentuknya. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi tergantung situasi sih. Tergantung situasi kondisi. Karena menurut saya, universe, apapun yang terjadi di sini, alam semesta ini bisa ngasih tanda kita lewat apa saja. Betul, setuju. Lewat apa saja. Setuju. Gitu. Karena semua, ya ini agak menyembah gitu. Karena semua ini energi kan. Betul, betul. Nah, energi kan saling connected satu sama lain. Nah, jadi, alam semesta universe bisa kasih tanda kita melalui apapun. Benar-benar. Tidak hanya melalui apa yang kita lihat, kita dengar, bahkan melalui orang lain. Ada orang lain. Ini contoh simpel ya, contoh simpel nih. Minggu lalu saya naik motor. Terus saya lihat, wah kayak mau hujan nih. Benar, begitu berapa meter dari rumah, mulai agak deras nih. Melipirlah saya ke sebuah warung tuh, yang ada kanopinya tuh. Dan ada tukang ojek online, yang sudah lebih tua dari saya. Dia ngomong gini, nanti dulu Pak, jaga kesehatan. Padahal, oh iya Pak, saya duduk. Tapi saya tanggung sih Pak, tinggal ke situ lagi, kalau deketan. Tanggung sih Pak, saya bentar lagi sampai situ. Oh iya Pak, hati-hati. Saya terobos tuh hujan. Malamnya saya meriang tuh. Jadi itu
menurut saya, untuk saya itu adalah sign Iya, tanda dari orang lain. dari orang lain yang bahkan kita tidak kenal, gitu. Jadi itu yang kalau tadi pertanyaan kembali lagi, apa yang dilihat, didengar duluan, mana aja, itu tergantung situasi kondisi. Macam lah ya. Iya. Tapi Om Riko tuh merasakan kayak gitu-gitu tuh hanya berlaku untuk hal-hal yang buruk atau mungkin hal baik juga? Hal baik juga ada. Oh begitu. Hal baik juga ada. Oke. Makanya ini yang saya nggak pengen orang bertanya jadi datang, tolong bacain gua dong, tolong ini gua dong, tolong. Iya, itu annoying sih. Iya. Itu annoying. Karena ya saya bukan nggak mau bantu, mau, tapi kan males juga ya kalau sering-sering gitu. Iya, paham. Gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya insight dari ceritanya Om Riko nih hal yang cukup baru buat aku, yang bahkan aku kan memang belajar ya spiritualis gitu kayak gitu ya. Belajar tapi akhirnya bisa ketemu orang yang benar-benar melihat dan merasakan sebuah tanda secara langsung. Terus kejadiannya setelah tanda itu dikasih itu langsung cepet banget. Itu tuh baru sekarang gitu loh. Jadi menurutku gift ini sebuah gift yang sangat spesial. Banyak orang yang punya gift, jarang lah dapat yang seperti ini. Jadi one of a kind, spesial banget lah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, Om Riko kepikir nggak ternyata dikasih gift ini tuh tujuannya apa sih? Ya terus terang memang kepikir ya. Tapi saya terus terang aja sampai sekarang belum mendapat jawaban yang exact. Artinya, oke, gue jadi ini nih, gue akan begini nih misalnya gitu kan. Tapi sudah sedikit sih sudah mulai menemukan, artinya gini, kayaknya satu tadi yang tadi disampaikan juga di sounding bahwa please belajar jangan asal ngomong. Iya. Please coba lu bisa menahan mana yang harus diucapkan, mana yang perlu diucapkan, mana yang tidak perlu diucapkan. Kedua adalah saya selalu berharap menjadi orang yang lebih banyak memberi daripada meminta gitu. Jadi saya berharap dengan apa yang saya bisa ini, saya bisa memberi suatu kebaikan atau pengarahan lah paling nggak, untuk pencerahan, untuk menjadi lebih baik. Iya, kadang-kadang memang ada yang nanya-nanya segala macam. Saya cuma bisa kasih saran, karena saya tidak berhak untuk ngejudge orang. Betul. Iya kan? Betul. Saya Nathan nanya nih, oh ini gua gimana ya, gua gini. Ya walaupun saya tahu, tapi kan saya tidak berhak ngejudge orang. Siapa gua ngejudge lu kan gitu. Paling kayaknya gini deh, Nathan lebih baik lu gini deh. Coba aja, mudah-mudahan berhasil ya. Paling gitu kan ya. Jadi ngasih clue-clue aja clue lah aja ya. lah gitu. Kayak ya lingkungan saya, lingkungan teman-teman anak saya juga kadang-kadang nanya, Om gimana dong Om, ini saya Om gimana ini. Ya saya sifatnya hanya kasih advice aja gitu ya. Bukan untuk ngejudge siapa gua gitu. Siapa gua harus ngejudge lu kan gitu ya. Ya mulai terlihat, mulai terbentuk, tapi intinya saya hanya mau menggunakan untuk kebaikan aja lah. Dan saya juga bukan orang yang tipe mau mengumbar atau mau sini bisa gua bantuin, sini bisa gua mau nggak gua gitu, enggak. Iya. Ya lu normal aja. Tapi kalau satu orang bayar 100 juta, jadi bisnis nggak kita? Kayaknya kameranya di offin dulu deh. Enggak, saya ya itu maksud saya tuh, justru saya tuh nggak tahu ya, kayaknya nggak pengen sih ya gitu. Dulu udahlah biasa aja gitu maksudnya. Ya, biasa aja lah ya. Biasa aja lah. Tapi kalau yang nawar 1 miliar ya mungkin jadi nggak biasa. Tapi nggak tahu lah, bercanda. Nggak tahu 100 juta nggak mau, ya kalau 120 boleh lah. Tambah 20. Jatuhnya nego. gitu ya. Jadi Oke. Ya mudah-mudahan ya berfaedah lah ya. Iya. Oh pasti. Saya selalu yakin gitu, semua narsum yang datang ke sini cerita pengalaman hidupnya, cerita tentang apapun itu
pasti ada faedahnya, ada pesan moralnya yang pasti itu hal baik buat kita semua. Iya. Apalagi ceritanya Om Riko kayak gini. Tanpa perlu saya sebutkan, Om Riko udah ngejelasin secara langsung tadi. Jaga tutur kata, Iya. ya kan? Jangankan Om Riko gitu loh, maksudnya orang biasa aja ngomong, orang tuh bisa tersinggung gitu loh. Iya. Salah ngomong gitu, Iya. orang tersinggung gitu. Apalagi orang dengan gift kayak Om Riko gitu loh. Iya. Kan orang juga mungkin tidak semua orang bisa terima kalau dibilang lu akan celaka misalnya ya, Iya. amit-amit ya. Orang kan kayak, oh anjir lu nyumain gue, pasti gitu kan. Nah itu jadi pelajaran buat kita semua sih, kalau kita ya jaga tutur kata, jaga sikap. Gitu. Dan memang dengan bahasa dengan gift yang saya punya ini, saya sebenarnya agak sensi dan cenderung untuk agak males sebenarnya sih ya datang ke orang sakit atau melayat gitu. Karena si yang bersangkutan ini bisa berbicara sama, bisa menyampaikan sesuatu, bisa berbicara sesuatu, bisa ada mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Saya kalau ada pesan yang memang harus disampaikan, saya akan sampaikan pada yang bersangkutan gitu maksudnya, entah istrinya, entah anaknya, atau suaminya, siapa segala macam. Katakanlah misalnya gini, ya dia baik-baik saja, udah jangan terlalu bersedih, yang penting urusin anak-anak, atau kamu sama anak-anak bahagia aja, gitu kan. Itu saya sampaikan, gitu. Tapi walaupun si yang bersangkutan dia nanya, tapi kan sifatnya hal yang positif untuk disampaikan, bukan untuk mengatakan sesuatu yang ini segala macam. Kayak gitu. Kalau untuk soal melihat makhluk astral sih, kan hampir tiap hari kali gitu ya. Bahkan saya diam aja kalau malam di rumah tuh, ya udah sih biasa aja gitu. Udah seliweran tuh biasa aja gitu. Nah mungkin kalau untuk pengalaman ngelihat makhluk astral, mungkin kan lebih umum lah ya. Iya. Banyak orang yang bisa ngelihat lah. Mungkin kalaupun nanti Om Riko cerita ya, mungkin di episode selanjutnya lah ya. Boleh. Terima kasih. Karena aku lebih prefer dan concern Om Riko cerita soal gift ini karena memang ini something yang lebih jarang lah. Gitu loh. Jadi aku lebih tertarik untuk ngebagiin gift-nya Om Riko, pengalaman Om Riko ke penonton Mikir Malam-Malam karena memang pasti deh kalian tuh jarang denger lah cerita yang kayak gini gitu. Apalagi biasanya orang yang ada kayak gini tuh jarang mau cerita. Nah ini kebetulan banget Om Riko mau cerita nih. Iya. Gitu. Aku makasih banyak loh. Iya. Ini Terima juga kasih. karena udah berapa kali rayuan Nathan nggak berhasil, baru kali ini. Ya udah deh akhirnya deh. Udah. Makanya tadi sebelum kita rekaman tadi Nathan, ini baru pertama kalinya loh gua bicara di depan publik umum, depan media atau bahkan nanti buat sosmednya gitu segala macam. Baru pertama kali ini. Selama ini nggak pernah. Hanya dari orang ke orang yang dekat gitu. Nah ini kayak sebuah kehormatan gue bisa menerima dan mempublikasikan cerita ini nanti. Iya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bukan jadikan standar acuan, jangan. Iya, Jangan. Karena bukan itu tujuannya, ya kan. Ini kan saya hanya sharing berbagai pengalaman apa yang saya rasakan dan saya alami selama ini. Dan sekali lagi jangan jadi acuan gitu. Dan mohon maaf juga nih kalau ada kekurangan atau kelemahan atau ada hal yang sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Enggak, tujuannya bukan itu sebenarnya. Mohon maaf, jadi saya cuma cerita apa adanya kok gitu maksudnya gitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Pasti Om. Ini sekali lagi terima kasih banyak Om Riko udah nyempetin waktu untuk datang ke sini. Jaraknya juga nggak dekat, lumayan lah. Iya. Ya kan, syuting malam-malam cerita soal kayak gini, hujan-hujan di luar tadi. Terima kasih banyak Om Riko. Sama-sama. Nanti mungkin kita bisa next episode yang lebih, kalau mau cerita yang segala bentuk makhluk atau segala bentuk hal yang tidak umum. Boleh. Nanti kita akan cari waktu untuk kita lanjutkan part berikutnya ya. Baik, siap. Oke. Nah, buat teman-teman, ini cerita dari Om Riko. Semoga bisa kalian ambil ya sisi positifnya. Pelajaran-pelajaran berharga dari cerita Riko itu semoga dapat membangun kita semua untuk jadi pribadi yang lebih baik ke depannya dalam bertutur kata, berperilaku, bersikap dengan sesama kita. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin punya pengalaman atau cerita-cerita ya horor atau apapun yang spesial, kalian boleh jadi narasumber dengan cara
klik link ini. Ada di deskripsi juga. Nah, sebelum kita tutup, aku terima kasih sekali lagi Om Riko. Sama-sama, terima kasih. Ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dah.